Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua walafiat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul malam ini untuk bergabung dalam acara ngobrol santai edisi ke-6 untuk angkatan kita. Sekaligus juga malam ini nanti mesti saya ingatkan kembali bahwa nanti ada awarding night eventnya untuk event Step Up 4799 yang berlangsung selama 2 minggu dari tanggal 15 Juli sampai 31 Juli kemarin. Oke, jadi teman-teman tema kita malam ini kita mau ngomongin tentang how to stay fit and healthy after 40. Nah, kita nih kalau kita boleh ingat-ingat nih kita udah sekitar 25 tahun yang lalu kita udah lulus dari SMA ya. Uh, Umur boleh 40 ke atas kita sekarang, tapi semangat tentunya harus tetap di umur 20-an dong kalau gitu. Tapi dengan semangat di 20-an, kita juga mesti ingat badan kita nih seimbangan nih, tetap di 20-an apa kita juga mulai ada efek nih umur 40. Jangan-jangan cuma sekedar begadang malam-malam dikit udah masuk angin besoknya. Nah, malam ini jadi kita akan ngebahas langsung, kita nanti ada praktisinya olahraga, Imul, dan juga ada Dokter Canang yang akan ngasih dari segi kesehatannya. Oke, oke sebelum kita mulai lebih lanjut, saya minta izin dan juga minta kita memulai acara ini dengan membaca doa, dengan membaca basmalah. Dan juga nanti kita lanjutkan untuk mengirimkan doa untuk rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita. Nanti Dukun, lu ada ini ya Kun ya? Ada Ya cuma listnya? ada ininya, fotonya ke izin share screen. Kalau Boleh, boleh. misalnya, oh ini tuh Ya, di, iya ini, ya, oh tunggu, oh tunggu salah ya, harusnya yang ininya, ya. udah lupa Jadi gitu. teman-teman kita baca Bismillah dengan mulai dengan Al-Fatihah dan kita juga mengirimkan doa untuk teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahri malallah. Ya, cukup. Oke, Terima kasih teman-teman semua. Semoga doa yang kita panjatkan untuk mereka bisa sampai ke mereka dan juga mendapatkan balasan untuk teman-teman semua dan juga dipermudah mereka di alam sana. Oke, Amin. amin, amin, amin. Oke, kita mulai malam ini. kalau ini Gua gua, share screen lagi sebentar. Oke, kita mulai. Oke, jadi susunan acara malam ini ya kita mulai dengan pembukaan. Tadi kemudian gue izin untuk refresh untuk narasumber kita malam ini siapa aja. Dilanjutkan dengan sesi ngobrol bareng untuk narasumber dan terakhir kita lanjutkan dengan wording night untuk event Step Up 4799 kemarin. Kita mulai. Jadi kita punya ada dua orang nih malam ini yang alhamdulillah mereka bisa meluangkan waktu dan juga bersedia untuk menjadi narasumber untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman gimana caranya untuk stay fit di umur 40-an dan juga nanti kita tinjau lagi dari segi kesehatannya oleh Dokter Canang. Jadi kita punya ada Zaimul Wartajimin atau Imul dan juga Canang Irving. Mereka dari kelas IPA 3 dan IPA 1. Saat ini Imul sibuk sebagai pegawai swasta dan Canang sebagai dokter anestesi. Mereka pun juga aktif dalam olahraga. Jadi mereka juga Imul senang sekali bermain bola, lari, nge-gym, mountain bike, hiking.
Kalau kita lihat IG-nya mereka, si Imul khususnya, wah ini udah kayak seleb kesehatan nih Selebgram. dalam hal ini. Gue senang banget ngelihat roti sobeknya kalau wah kiri roti sobeknya itu ada rasa keju, ada Tapi rasa Imul coklat masih kayak gitu. debatable ya buat jadi narasumber soalnya kayaknya nggak masuk top 3 buat ini step up nih. Mana nih Mul? Kurang Itu ya. Banyak itu naik motor kayaknya. itu olahraganya soalnya nggak cuma mentingin kaki doang, dia nggak mentingin langkah, tapi ada apa, ada strength, dan juga lain-lainnya dia, jadi Ah, itu bisa. Garminnya aja nggak terus. Tuh dia tuh udah ininya apa, Alasan aja itu mah. tanggahannya udah masuk. Oke, nah, Dokter Canang juga dia juga apa, alhamdulillah juga senang berolahraga, jadi dia juga nge-gym dan juga tenis. Oke. Mungkin gue mulai juga dengan Imul dulu nih. Mul, nanti Oi, kita mulai dari Imul dulu dan juga nanti kita share dari segi kesehatannya oleh Dokter Canang. Kita mulai sama Imul ya, dulu. Mul, lo ya, kan saat ini kan apa namanya, senang banget nih olahraga di umur ya. yang sekarang. Kalau lo boleh sharing dong, ini lo mulai hidup sehat itu lo atau aktif berolahraga itu sebetulnya baru-baru ini atau udah lama sih sebetulnya, dan dari umur berapa sih? Oke, mungkin terima kasih buat Om Moderator, Om Ibad, buat kesempatannya malam ini. Tapi mohon maaf, sambil di jalan nih, sambil di motor tadi karena ada satu dan lain hal, ada sedikit hambatan di perjalanan. Nah, kalau untuk gua itu mulai olahraga sebenarnya dari pas sebenarnya waktu kuliah juga emang udah rutin olahraga. Cuman karena memang apa namanya, belum terlalu serius dan belum terstruktur lah ibaratnya gitu. Jadi cuman paling siap ini push up gitu, terus sit up, tapi nggak tahu tekniknya, main asal-asal aja. Jadi emang nggak terlalu ini juga. Main bola juga lumayan rutin waktu di kampus. Tapi belum mulai lari tuh saat itu. Nah, baru pas udah mau lulus kuliah karena emang udah mulai agak ada waktu senggang tuh habis skripsi, ya kan? Sambil nunggu wisuda, ada gym baru buka deket kampus. Akhirnya baru deh mulai nge-gym di situ dari tahun 2004 dan sampai sekarang. Gitu, Om Ibat. Oke, oke. Eh, jadi emang udah kebiasaan dari awal dulu ya, bahkan dari sejak Ya, umur betul. 20-an. Berarti lo udah sekitar Eh, Enggak juga. Sebenarnya sih dari zaman waktu SMP juga setiap sore tuh rutin main bola atau basket di lapangan dekat rumah. Oke, oke. Cuman kan itu kan ibaratnya karena ya kalau emang buat anak-anak mah itu main-main kan ya. Ya, Maksudnya bukan ya. emang olahraga yang tapi emang ya emang main bola, kadang juga kadang pas lagi nongkrong sambil lihat ada lapangan kosong, malam-malam main bola ya, namanya masih anak kecil lah ya. SMP SMA itu kan lagi bader-badernya kan gitu loh. Energinya lagi nggak habis-habis tuh ibaratnya. Ya, 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 ya. Artinya kalau dulu kan kita juga masa zaman-zaman SMA lumayan sering lah ya, maksudnya main olahraga aktif apa segala macam. Justru Betul. yang kalau gue mesti apa, mungkin boleh berpendapat setelah kita lulus kuliah, di mana kita udah mulai kerja dan segala macam, itu kan waktu buat olahraga itu menjadi eh, tidak diprioritaskan gitu. Jadi Ya. akhirnya kita menggunakan alasan nggak ada waktu dalam hal. Nah, yang gue salut adalah lo bisa maintain waktunya itu dan sampai sekarang ya Ya. kelihatan sih. Maksud gue kalau so far kalau dari teman-teman semua ya, kalau bisa dilihat tampilannya ya lo tuh udah keren banget ininya, apa, tampilannya. Saat ini kalau gue lihat mungkin ada beberapa temen yang udah mulai, alhamdulillah udah sadar apa, dan sadar olahraga dan juga mulai aktif nge-gym juga, dan juga mungkin mulai aktif berolahraga, khususnya setelah beberapa tahun ini dengan adanya wabah lari ya. Jadi itu teman-teman juga gue lihat juga alhamdulillah udah banyak yang posting di sosmednya gitu. Oke. Nah, Mul, kalau Ya. lo
waktu dari apa selain dari olahraga itu lo ada jaga-jaga makan apa segala macam nggak, Bun? Atau lo benar-benar ngandelin dari olahraga aja, Bun? Sebenarnya sih waktu zaman masih mulai nge-gym, eh yang masih konsisten nih nge-gym. Cuman karena kan memang gua habis itu mulai MTB, sepedahan, terus mulai lari, mulai hiking dan lain-lain lah ya. Jadi kebanyakan cabur lah, kebanyakan cabang olahraga juga. Mm-mm. Nah, untuk waktu pas awal-awal nge-gym tuh karena masih lulus kuliah, badan masih kurus kan. Dulu kan gua waktu SMA sama kuliah itu gua kurus banget, Bat. Jadi emang tinggi gua 177, berat badan gua tuh waktu itu cuma 50. Bisa bayangin lah kelihatan ini ya kan. Jadi emang pas lagi nge-gym itu nggak ada pantangan makan apa-apa tuh. Segala macam diajar. Pokoknya yang penting eh segala asupan makanan masuk lah. Tapi memang kadang dibanyakin juga protein. Cuman karena waktu dulu belum kerja kan ya. Jadi kadang kan untuk beli protein, which is biasanya sih dari putih telur. Biasanya ya seadanya aja di rumah. Kalau misalnya lagi ada telur, ngerebus gitu. Nah, semakin ke sini baru tuh, apalagi begitu udah mulai medical check up dan lain-lain kan, baru kelihatan deh tuh kolesterol ternyata tinggi. Jadi meskipun gua badan kayak begini lah ya, maksudnya ya, eh tapi karena gua nggak pernah pantang makanan, ya makanya jadinya kolesterol gua rada tinggi banget gitu. Dan memang Oke. kolesterol kan kalau nggak salah ada faktor genetik juga lah ya, gitu kan. Ya, ya. Jadi ada yang memang udah jaga makanan tapi kolesterol tinggi, kayak Doti itu makanannya bersih banget, dia nggak minum soda, makan sayur sama buah rajin, tapi kolesterolnya tuh tinggi karena memang keturunan dari orang tuanya tinggi Oke. gitu. Nah, Oke, akhirnya oke. ya baru deh pas mulai 40 lebih baru deh gue mulai jaga makanan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Oke. Tapi nggak yang diet-diet ketat juga sih, Bat. Maksudnya cuma jaga-jaga ini aja lah. Kayak gula sekarang udah gua kurang-kurangin. Gorengan, gorengan? Gorengan masih. Oh, Gorengan masih. Jadi kalau gua ngelihatnya gini, Bat, berhubung gua dulunya badannya kurus, kan memang ketika kita kalau memang lihat beberapa literatur di fitness gitu ya, tipe badan manusia itu kan ada 3 ya, exomorph, ectomorph sama mesomorph, endomorph, exomorph sama mesomorph. Nah, gua ini sebenarnya tipe badannya tipe badan kurus. Jadi ketika gua mau gedein badan, upaya gedenya setengah mati. Makanya gua kan dari zaman dulu habis kuliah sampai sekarang ya, gedenya nggak pernah sampai yang gede-gede banget kayak Aderai gitu. Jadi ya udah segini aja. Tapi memang kelebihannya gua nggak harus pantang makanan gorengan, harus ngurangin karbo. Ya badan gua nggak akan melar gitu loh. Alhamdulillahnya begitu. Iya, iya, iya. Oke. Enak sih kalau kalau badan kayak gitu ya ininya ya. Iya, betul. Heeh. Oke. Apa? Terus mau nanya lagi mau. Ya, Kalau dalam apa selama lo berolahraga, maksudnya seberapa sering lo dan olahraga lo kan cukup ekstrim ya kadang-kadang ya. Ada ya. yang mountain bike. Itu lo pernah cedera nggak? Cedera dan pemulihannya itu gimana tuh ini? Waktu awal-awal, kalau alhamdulillah kalau cedera sih sebenarnya kalau kita udah bicara sama olahraga pasti ada aja ya, Bat. Yang pertama kali gue cedera itu gue pas lagi nge-gym 2008. Jadi gue main military press karena dulu juga belum terlalu tahu tekniknya, sama belum ada yang ngajarin lah ibaratnya. Gue main military press itu bebannya terlalu berat tanpa gue pakai belt yang buat nge-gym. Hmm. Sehingga nggak ada supporting di pinggang. Nah, disitulah gue akhirnya kena saraf kejepit gitu. Ya. Terus, nah di situ akhirnya gue pemulihan bener-bener nggak nge-gym selama 2 tahun, pemulihan gue berobat sana sini. Akhirnya waktu itu dapet inian dari Daniel. Dia bilang nih ada di Bogor nih, dia sistemnya kayak disetrum gitu saraf buat ngobatin saraf. Akhirnya bolak-balik ke situ selama 6 kali, alhamdulillah sembuh. Baru habis itu 2010 gue baru mulai nge-gym lagi. Jadi sebenarnya nge-gym gue juga on off dikarenakan cedera gitu. Nah, setelah saraf kejepit itu aman, gue setiap nge-gym akhirnya mulai menghindari gerakan-gerakan yang gue rasa nggak nyaman buat pinggang gue, kayak deadlift itu gue nggak.
Tahu kan ya gerakan deadlift di ini kan, squat gua enggak. Ya. Karena kan itu bahaya buat pinggang kan kalau nggak itu. Heeh. Dan meskipun gua melakukan gerakan itu, gua nggak pernah sampai bebannya terlalu berat dan pasti pakai belt, pasti Oke. pakai sabuk yang buat nahan pinggang. Nah, cedera selain itu ya paling MTB, alhamdulillah belum pernah ada aneh-aneh lah, mudah-mudahan jangan sampai lah, Ya. nauzubillah. Belum pernah yang patah tulang itu, tapi pernah waktu itu jatuh di Gunung Pinang lagi downhill, itu lumayan parah sampai urat di pinggangnya itu kayak geser gitu, tapi akhirnya udah beberapa kali pengobatan, akhirnya sembuh juga gitu. Mhm. Mhm. Oke. Gitu, Jadi Bat. kalau dari sini yang kita bisa apa namanya? Kita bisa ambil pelajaran di sini ya. Teknik itu penting ya. Teknik dalam Betul. menjalankan olahraga, teknik dasar itu perlu untuk kita ketahui, teman-teman. Dan Ya, juga tahu batas diri kita juga. ya, Dan tadi gunakan peralatan yang menunjang gitu. Jadi ya. jangan sampai kita nggak tahu tekniknya, kita nggak tahu apa yang harus kita pakai, jadi ada resiko cedera di situ akhirnya. Oke, thank you Mo sharingnya Mo. Ya. Oke, Tambahan, Bat. ya Zaman silakan. dulu itu kan literatur kita belum banyak buat kayak ginian kan. Mm-mm. Nah, jadi kalau mau apa ya, jadi nggak ada yang ngajarin kalau lu nggak nyari tahu. Zaman dulu kan mau bayar PT, personal trainer, ya belum punya duit lah ya kan, Mm-mm. agak sulit. Kemudian keterbukaan era informasi kayak YouTube, dulu kan belum ada. Kalau sekarang udah ada di IG, di TikTok, di YouTube dan lain-lain. Sekarang anak gua teknik-teknik nge-gym lebih jago dia daripada gua, Bat. Oke, Variasi latihan apa gitu dia lebih explore. keren keren Dan dia keren. belajar dari situ aja, si Aska itu, karena kan dia ikut gua nge-gym tuh. Dia belajar Ah, dari situ. ah, ah. Gitu. Jadi Perbedaannya ya sekarang anak-anak pada cari tahu sendiri. ya, jadi ya apa dari situ lo juga bahkan udah nularin apa namanya, hobi olahraga ini ke anak-anak lo Mul ya. Jadi alhamdulillah udah Betul. oke, ya Ya syukur. karena kan anak-anak setiap hari ngelihat bapaknya kayak begitu di rumah, jadinya ya udah otomatis pasti ke doktrin secara alam bawah sadar ya, mereka Ya juga ya, kayak begitu. monkey see monkey do. Jadi apa yang Ya gitu. anak-anak kita lihat ya alhamdulillah bisa, ya moga-moga yang baik-baik bisa Ya di betul, mudah-mudahan positif kan. ya ya. Oke. Mul, Ya, oke, mungkin gue balik ke awal lagi nih. Jadi kalau lo boleh sharing ke teman-teman semua, motivasi lo untuk lo capek-capek olahraga tuh apa sih, Mul? motivasi gue sebenarnya yang dulu pertama kali gue tekankan itu, gue nggak muluk-muluk sih, Bat. Ya olahraga buat sehat aja, intinya sih gitu. Selebihnya ketika lu dapet badan bagus ya bonus kalau menurut gue. Hmm, hmm, Karena yang gue lihat banyak dari zaman gue nge-gym dulu, ada yang, wah gue nge-gym pengen badan bagus, terus dia nge-gym 3 bulan, 6 bulan, badannya nggak bagus-bagus. Udah pasti ujung-ujungnya off dia, akan hmm, demotivated akhirnya lama-lama kan. hmm, hmm. Ya kalau kita balikin lagi ke motivasi awalnya, lu mau olahraga mau ngapain, mau sehat ya. Lu kalau mau sehat kan seumur hidup lu pengen sehat kan. Iya, 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 Gitu. Jadi betul. ya lu akan continue terus gitu loh melakukan sesuatu hal itu. Iya, iya, make sense. Sip. Oke, Mul, gue pindah ke Canang dulu ya. Ya, lanjut. Thank you, Mul. Ya, sama-sama. Oke, malam dok Canang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kabar dok? Ini di kantor atau di rumah? Udah di rumah. Di Alhamdulillah. rumah. Ini dokter Canang apa Mang Dongsyok nih? Donli nih, kayaknya Donli. Yang diundang Donli nih, gede banget badannya kayaknya. Pokoknya subur ya. Ya. Ah, Nang, lo ada share, ada yang mau di-share slide-nya atau gimana? Boleh dikirim. Sebenarnya ada, cuman ada kendala teknis, kayaknya gue susah untuk sharing ininya ya. Kalau enggak lo kirim ke gua aja, Nang. Ntar gue yang slide, yang Ya. share. Cuman nih Kalau udah ada. memang kita udah Dok, di suara jarak lu agak jauh ya, Dok. masih jauh. Halo. Nah, ini udah depan. Nah, ini baru jelas, Dok. Iya, sorry sebenarnya gue udah bikin slide, cuman karena ini gue terus terang biasanya diurusin, jadi gue tinggal make gitu. Jadi ini gue agak kendala nih untuk ke-share ininya. Gue bacain aja paling ya. Boleh, Kalau boleh, boleh. mau. Boleh. Oke.
Jadi, aduh, sayang banget nih sebenarnya. Oke, jadi mungkin tadi kita sudah dengar dari praktisi olahraga, artinya yang bagus contohnya adalah Bro Imul ya. Nah, kalau ke gue kan dilihat penampakannya nggak kayak orang olahraga ya. Ya cuman teorinya tahulah ya, teorinya tahu, dan olahraga memang untuk menjaga kondisi aja agar menunjang pekerjaan biar tetap fit. Memang kadang-kadang jam kerja malam, lanjut lagi pagi, tiba-tiba ada break sehari terus lanjut lagi. Jadi ya memang untuk mencapai berat badan ideal juga saat ini sebenarnya agak sulit gitu. Cuman tetap kita lakukan, setidaknya mungkin kalau muluk-muluk ke bentuk tubuh ideal sulit, apalagi usia juga udah 40 ya. Dan waktu istirahat yang kurang, kemudian ritme kerja yang agak berantakan ya, cuman tetap kita ikhtiar biar kita sehat ya. Oke. Jadi saya akan sedikit bawakan mengenai bagaimana, kenapa sih kita harus sehat nih di usia kita. Halo, suaranya jelas? Yes, jelas. Cukup jelas. Kenapa kita harus tetap sehat di usia kita? Karena di usia 40 tahun ini sudah terjadi perubahan-perubahan pada metabolisme tubuh kita, perubahan-perubahan terhadap hormonal kita. Kalau pada laki-laki mungkin belum terlalu signifikan ya, tidak seperti perempuan. Karena pada perempuan nanti di umur 45-an biasanya sudah mulai menjelang menopause. Nah, sudah terjadi penurunan hormon-hormon. Nah, ini penting banget untuk ibu-ibu agar menyadari ada perubahan di dalam diri kita yang mau tidak mau pasti akan mempengaruhi kesehatan kita. Bukan berarti bapak-bapak juga enggak ada, tapi juga memang lebih bertahap, lebih pelan perubahan tersebut seperti itu. Nah, jadi kita bicara dengan usia, tentu kita bicara tentang penyakit degeneratif. Ini waktu saya berapa lama nih? Aman dok, aman sampai jam Bebas 9 dok, boleh. bebas. Oke, kita bicara tentang penyakit degeneratif. Ya, jadi degeneratif artinya pembentukannya turun gitu, penurunannya turun, fungsi-fungsi turun, degeneratif. Terjadinya penurunan dari fungsi organ kita, jaringan-jaringan kita, akibat adanya perubahan sel. Nah, perubahan-perubahan itu terakumulasi sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit kronis yang mungkin kita tahu, seperti diabetes, darah tinggi, radang-radang sendi, pengeroposan tulang, kanker, stroke, demensia, dan lain-lain. Ada hal-hal yang sebenarnya menjadi resiko. Berbagai macam penyakit itu bisa timbul pada usia seperti di atas 40. Seperti pola hidup yang buruk. Contohnya ya itu, tidur tidak teratur, kemudian asupan kalori yang berlebih, alkohol, rokok, kemudian kurang olahraga, atau paparan zat-zat kimia, dan seperti tadi yang Bro Imul bilang, masalah genetik. Ya, genetik, jadi walaupun kurus, kelihatannya makannya bagus, kolesterolnya bisa tinggi. Seperti itu. Kemudian tekanan darah juga. Jadi ada orang-orang yang memang sensitif, artinya karena ada keturunan darah tinggi, dia di usia muda tensinya cenderung mudah untuk tinggi. Begitu juga diabetes, ada juga faktor keturunan. Seperti itu. Nah, artinya bukan berarti kita pasrah, kita punya keturunan ya berarti ini penyakit kita. Enggak juga. Artinya kita bisa melakukan hal-hal untuk menghambat atau mengurangi. Nah, memang kuncinya seperti yang Bro Imul lakukan ya, artinya konsisten. Kalau memang kita bisa konsisten menjaga pola hidup, menjaga olahraga kita. Jadi namanya olahraga itu ya long life ya, artinya sepanjang hidup kita lakukan bukan untuk mendapatkan target kita sekarang. Oh, aku bisa capai nih
sekian pencapaian atau berat badan sekian, setelah itu stop. Enggak, karena tujuan kita sebenarnya adalah untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Nah, itu bonus, bentuk tubuh ideal dan sebagainya, itu bonus buat kita. Gangguan-gangguan yang terjadi pada penyakit degeneratif apabila mengenai sistem tubuh seperti sistem saraf, bisa menimbulkan penyakit-penyakit seperti demensia, Parkinson, Alzheimer. Kemudian apabila mengenai jantung dan pembuluh darah, seperti kita ketahui adanya penyumbatan koroner, kemudian gangguan pada pembuluh darah, baik di otak ataupun pembuluh darah tungkai. Di otak ada yang stroke perdarahan, stroke sumbatan, ya. Kemudian pada otot dan rangka, ya, terjadi gangguan pada tulang, pada sendi seperti radang sendi, kemudian pengeroposan tulang, back pain tadi seperti disampaikan. Nah, kemudian gangguan endokrin seperti diabetes dan kolesterol. Hal ini terjadi ketika sel kehilangan kemampuan membelah. Jadi regenerasi sel menurun. Terjadi penurunan metabolisme, artinya pembakaran, di mana mengakibatkan perubahan pada struktur dan fungsi jaringan tubuh dan berlanjut pada proses penuaan. Jadi penuaan memang sunatullah pasti akan terjadi, cuman yang kita harapkan adalah bagaimana usia bertambah, tapi kita setidaknya menghambat atau memperlambat proses penuaan organ. Jadi ketika kita memiliki usia yang bertambah, kita harapkan kita tidak langsung jompo, artinya kita masih bisa menikmati hidup kita di saat pensiun, kita masih bisa jalan-jalan, kita masih bisa makan enak, ya seperti itu. Jangan sampai kita hanya di tempat tidur dan dibantu dengan orang-orang lain, gitu, seperti itu. Secara umum dikatakan memang lebih dari 40 tahun. Nah, ini mulai nih laju metabolisme akan menurun. Walaupun ada penelitian lain yang mengatakan setidaknya di usia 60 tahun, yaitu rentang, berarti antara 40 sampai 60 tahun. Kemudian bagaimana sih kita melakukan cara-cara untuk melawan penurunan laju metabolisme tubuh? Intinya ya kita harus selalu bergerak. Ada suatu penelitian pada mencit yang dilakukan bahwa umur mencit yang selalu diberikan tantangan untuk bergerak itu ternyata lebih panjang dibandingkan mencit yang hanya diberi makan dan kurang bergerak. Nah, kemudian tidak kita pungkiri bahwa saat ini dengan pekerjaan yang lebih banyak monoton, artinya duduk, kemudian kita jarang bergerak, semua kita lakukan di tempat duduk, kemudian kita bekerja juga pakai mobil, pakai AC, pakai motor, jalan sedikit ke warung, kita naik motor, ya, atau pergi sedikit kita bawa mobil. Nah, ini bila terjadi terus-menerus semakin akan semakin menurunkan laju metabolisme tubuh kita. Jadi teknologi bagus, cuman teknologi ini sedikit banyak tentu akan mempengaruhi kesehatan kita. Setidaknya dibutuhkan untuk menjaga metabolisme itu setidaknya sekitar 8.500 langkah per hari sebaiknya. Kemudian ada kombinasi olahraga yang bisa dilakukan, tidak hanya jalan seperti olahraga untuk menjaga kekuatan otot, kemudian HIIT, ya, high intensity interval training. Nah, nanti mungkin kalau teknisnya Bro Imul mungkin bisa menjelaskan tuh HIIT bagaimana, ya. Ini bahwa dalam 12 minggu melakukan HIIT itu akan menurunkan berat badan sebanyak 2 kilo. Kenapa olahraga beban penting? Kenapa? Karena olahraga yang memberikan tekanan kepada otot-otot akan merangsang otot-otot itu tetap meregenerasi, otot-otot itu membelah, menambah masanya, sehingga
kita akan mencegah kehilangan massa otot, di mana apabila kita meningkatkan massa otot, maka penurunan metabolisme juga akan kita hambat. Kenapa? Karena seperti kita, jadi otot itu berfungsi sebagai generator, sebagai pembakar. Nah, jadi ini agak bertentangan dengan kebanyakan orang-orang yang ingin menurunkan berat badan hanya dengan diet. Jadi diet bagus gitu. Cuman problemnya tubuh kita sangat cerdas. Dengan melakukan diet, maka tubuh kita akan menyesuaikan bahwa kalori yang masuk kepada kita semakin menurun. Nah, dengan kalori yang semakin menurun, tubuh pun akan semakin hemat. Nah, di samping itu, apabila diet dilakukan dengan ekstrim, korbannya bukan tidak mungkin otot-otot tubuh. Nah, ini akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan. Nah, dikatakan bahwa kombinasi olahraga high intensity dengan olahraga beban akan membooster metabolisme tubuh. Kemudian juga jangan lupa konsumsi asupan, yang seperti yang dikatakan tadi, protein. Itu ternyata selain memperbaiki dan membangun sel otot, melawan proses degeneratif, akan juga meningkatkan laju metabolisme sekitar 15-30%. Jadi kebanyakan kan kita kalau di Indonesia makan sudah karbo tinggi dengan nasi, kemudian lanjut dengan bakwan misalnya, lanjut lagi makan mie, itu karbo semua. Nah, itu karbo yang tinggi tentu akan menimbulkan efek yang tidak baik, di mana akan memberatkan kerja pankreas, sehingga menimbulkan pankreas kita jebol, ya. Kemudian timbullah penyakit diabetes, belum lagi inflamasi di tubuh. Nah, itu menimbulkan peradangan. Nah, itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi kenapa saya tekankan di usia seperti kita penting untuk menjaga, memaintain otot kita, karena bukan sebagai estetik saja, tapi juga otot itu ibaratnya rangka tubuh kita kan tulang ya. Jadi tulang itu akan digerakkan oleh otot, dilindungi oleh otot. Dengan otot yang lemah, otot yang tidak mampu menopang rangka, maka korbannya adalah sendi dan rangka. Makanya banyak orang-orang di usia tua terlihat rapuh, kecil, kemudian bongkok. Nah, itu kenapa? Karena kelenturan tubuh, massa otot, itu semua berkurang, sehingga terjadilah perubahan postur. Perubahan postur. Nah, setelah terjadi perubahan postur, terjadilah back pain, ya, terjadilah cedera, nyeri pada sendi-sendi, ya, selain mungkin penyakit-penyakit lain ya. Jadi kenapa? Karena semua bertumpu pada tulang. Nah, otot yang berfungsi untuk menopang tulang berkurang, nah, sehingga korbannya adalah sendi dan otot rangka seperti itu. Nah, kemudian problem di sela-sela kesibukan, kadang-kadang kalau ibu-ibu kan sering bilang, saya udah capek nih, masak, nyuci, ngurus anak, ya kan, sudah gerak katanya. Itu kan sudah olahraga. Yang perlu diingat bahwa olahraga juga ada prinsipnya. Prinsipnya simpelnya itu CRIP. Kita bilang continuous, rhythmic, interval, progressive, dan endurance. Jadi continuous, contohnya misalnya kita melakukan suatu tindakan berkelanjutan dalam waktu yang sama, misalnya 30-60 menit tanpa berhenti. Jadi olahraga itu harus 30-60 menit terus tanpa berhenti. Jadi kalau berhenti-berhenti tidak tercapai. Nah, kemudian ritmik, ada iramanya, teratur. Kemudian interval, temponya bergantian, misalnya ada cepat, ada lambat gitu ya. Seling-seling, cepat lambat. Progresif. Jadi progresif, beban dari latihan itu semakin bertambah. Misalnya mungkin bebannya bertambah, kemudian intensitinya bertambah seperti itu. Kemudian endurance, ya, olahraga dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya olahraga strength seperti sit up, push up, plank, squat, dan sebagainya. Oke, kira-kira sementara cukup jelas di sini.
Jelas, Dok. Jelas dok, Jelas, jelas jelas. banget dok. Itu tadi saya mau nyentil juga tuh itu istri saya tuh biasanya juga gitu dok alasannya dok. Oh sama, itu sama Persis. itu. Jadi apa? Sama persis. Olahraga dong. Aduh, tadi udah nyapu, udah ngepel, udah masak, capek, itu udah olahraga. Ternyata belum ya dok ya kayak gitu ya, dok ya. Ya, jadi prinsipnya harus skrip. Jadi olahraga seperti Hmm. itu. Continuous, Oke, rhythmic, interval, progresif ya dok. Ya, betul. Ya, Endurance terakhir ya. Endurance. Oh, Endurance. endurance. Sama Jadi ini olahraga Bat nggak bisa. tambahan. Tanya dong, Dok. Oh ya, mau langsung nanya apa lanjut? Ada beberapa materi lagi? Oh iya, Langsung nanya aja. Oh ya udah, oke lanjut. Oke, nanya. Oke. Ini siapa yang nanya? Rani. Mau Tadi nanya sama. nggak, Bu? Boleh, Ya. boleh. Lanjut. Rani. Oh, Rani, silakan. Ya, Bu Rani gimana? Dok, kalau untuk umur 42, ya kan, senam model Tabata itu boleh nggak sih, Dok? Saya dengar Tabata. katanya untuk bobot badan tertentu, untuk usia tertentu kurang bagus gitu. Tapi di saya sih berasanya di badan enak, terus juga cepet nurunin BB gitu kalau pas lagi naik gitu, Dok. Tabata saya pernah itu Tabata tuh kan yang pakai ada squatnya, ada ini olahraga strength ya kalau nggak salah ya. Yang katain bata. Iya, Angkatin bata. sebenarnya ada Tabata, macam-macam iya. sih. Gitu. Kayak saya Ada udah Tabata lama yang dulu nggak pakai pernah sih. loncat-loncat juga ada. Artinya Cuma dia kayak postura gitu ya. Kayaknya jenis kardio deh dia, Dok. iya Lumayan sejenis berat. kardio betul. Jadi dia emang memicu detak jantung banget itu. Terus 10 gerakan jeda sekian menit gitu. Jadi dalam 4 menit Oke. Ya. atau Berarti itu paling memenuhi lama prinsip 15 menit. memenuhi prinsip KRIP ya. Nah, problemnya adalah kan setiap orang beda-beda. Berat badan orang pun beda-beda. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi berat badan yang berlebih, massa otot yang kecil, ini impact-nya kemana? Ke sendi dan tulang. Nah, sebenarnya jadi antara si A, si B, si C tentu berbeda. Jadi tidak sama. Jadi orang yang berat badannya lebih mungkin tidak bisa langsung, ya, artinya tidak bisa langsung seperti yang berat badannya ideal. Jadi dia harus menghindari juga terjadinya cedera pada sendi dan tulang, gitu. Nah, artinya banyak juga olahraga yang tidak terlalu tidak terlalu banyak gerakan yang impact gitu ya, artinya seperti loncat atau ya intinya yang bisa mengakibatkan cedera sendi, misalnya kan ada yang plank ya, ada juga ya intinya adalah turunkan dulu berat badannya sebelum olahraga yang lebih bebannya lebih tinggi gitu, seperti itu. Jadi Kalau kita bisa ya dok, kalau untuk berat badan 53, tinggi badan 150 itu aman gak dok? gimana? Tinggi badan Kalau 150, berat badan tinggi badan 150, berat badan 53. Aman nggak? 150, berat badan 53 ya. Jadi kan kalau idealnya sih kan kita pakai BMI ya sebenarnya, ada rumusnya BMI. Nah, cuman bisa dengan kita kalau kita masih masuk ke BMI-nya itu sih sebenarnya aman ya. Seperti itu. Aman ya. Kalau masih tapi kalau misalnya masuk kategorinya overweight, nanti kita harus turunin dulu. Nah, artinya mungkin pilih olahraga-olahraga yang impact-nya lebih rendah, seperti misalnya jalan, kemudian jalan di kolam renang, atau mungkin gini, kalau orang yang kan ada yang yoga, pilates ya, artinya yang nggak terlalu loncat-loncat ya mungkin. Nah, setelah itu berturun, kemudian kita sesuaikan lagi olahraga kita pada yang seperti kita tuju. Jadi intinya sih bertahap. Gitu. Jangan langsung dengan berat badan besar kita impact-nya tinggi, yang ada otot kita masih lemah, yang ada tulang kita nih yang cedera. Gitu. Batasan itu berat badannya berapa ya dok? Soalnya kalau dari Ada ini kayak kita punya gua kan pakai misalkan ya,
pakai Kalau di BMI, ada rumusnya Pak. BMI udah masuk, tapi kalau dari Heeh. ini dari sisi apa dari sudut pandang yang lain dia masih overweight gitu Pak. Ini kalau tabel yang gue pernah masukin di lupa satu website itu kalau dari kan gue udah tahu nih ya misalkan dari sekarang cuma kan masuk BMI-nya masuk tapi kalau dari Heeh. yang pelampang tubuh itu masih overweight tulisannya itu aman nggak buat lari atau itu ya itu impact gitu. Hmm, Seharusnya sih kalau sudah masuk BMI-nya sudah ideal ya, artinya Hmm. kita sudah mulai bisa olahraga yang lebih impact-nya lebih tinggi sih, lebih aman sebenarnya. Oh gitu. Sip, sip. Iya, cuman tapi kalau memang masuknya kita ke overweight ya kita turunin dulu, pilih olahraga yang karena kan tergantung berat badan dan tergantung tinggi badan kita juga kan seperti itu BMI. Gitu. Ya. Jadi ya intinya bertahap lah kita melakukan, tidak langsung pengen kayak si Anu kita ngikutin si Anu langsung gitu ya, artinya kita memaksakan diri seperti itu. Ya. Oke. Teman-teman mungkin juga kalau ada pertanyaan mungkin bisa raise hand dulu jadi biar kedetek siapa yang yang mau bertanya. Eh, saya izin juga pindah ke Imul. Mas ada nggak mau? Mau mandi dulu, Bat. Oh, Di Imul chat mandi kan dulu. ada. Oke. Ya, sorry. Dok, gue nanya dok sekalian kalau gitu. Kalau untuk teman-teman mungkin yang baru mau mulai olahraga atau mengaktifkan lagi olahraga tadi, baiknya apa ya dok ya? Maksud tadi kan berarti harus menurunkan berat badan dulu sampai ke BMI baru boleh yang lebih 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 intensif kalau gitu. Kalau gitu baiknya mulai dari apa ya dok ya? Ya, jadi kan intinya jangan terlalu impact ya, artinya kalau memang kita merasa berat itu lebih ya kita jangan langsung lari, seharusnya kita bisa mulai dengan jalan, nanti setelah sudah semakin rutin, berat badan sudah semakin terkendali, kerasa kok alarm tubuh kita gitu ya, kita mulai jogging. Bila makin bagus ya kita sudah mulai ikut yang lari-lari jauh misalnya. Cuman kan kadang-kadang orang pengen instan, langsung pengen kejar berapa kilo. Nah ini ya kisah nyata. Jadi ada beberapa teman dokter juga akhirnya cedera, gitu. Akhirnya pensiun tuh dari lari. Nah makanya terus juga tenis misalnya, banyak orang main tenis, bulu tangkis ya, kemudian terlalu basket gitu ya. Padahal berat badan sudah lebih. Ingatnya dulu waktu masih muda masih tetap seperti itu. Nah, akhirnya cedera deh lututnya, operasi deh tuh ACL-nya gitu kan. Nah, jadi intinya kita bijak kemudian apalagi misalnya ya sepeda misalnya bisa, sepeda di dalam rumah misalnya, kalau kita nggak takut di jalan ya, keamanan di jalan kan Jakarta kayak gini ya, motor banyak, mobil banyak gitu ya. Mungkin kita bisa sepedaan di rumah, itu bagus juga buat lutut. Kemudian ada bisa renang misalnya. Atau juga ada nih teknik jalan di kolam renang. Jadi jalan di kolam renang itu kita pertama melawan bobot air ya, melawan bobot air. Jadi itu butuh effort lebih, pembakaran kalori lebih. Tapi lutut aman. Kenapa? Karena kita melawan gravitasi kan. Jadi gravitasi. Jadi untuk lutut kita lebih ramah tuh. Jadi kalau kita ada yang lagi perjalanan dinas misalnya di hotel, ada kolam renang, udah jalan tuh kelilingin kolam renang, jalan setinggi dada misalnya, setengah jam misalnya, 15 menit setengah jam, lutut nggak sakit, kebakar kalorinya lumayan baik. Seperti itu. Jadi nanti bertahap setelah semakin semakin kerasa kok enak badannya, berat badan udah turun, enteng, baru deh kita naikin lagi intensitas olahraganya. Terus lagi juga ada olahraga beban. Sebenarnya olahraga beban itu problemnya adalah kalau orang yang nggak tahu, dia harus pakai pelatih dulu. Kenapa? Untuk mencegah cedera. Apalagi di usia kita kan. Nah, itu kita untuk mencegah cedera kita pakai pelatih, atau ya bolehlah kita lihat misalnya lihat YouTube, lihat
ini. Tapi untuk awal-awal biasanya saran saya sih 3 bulan pertama pakai pelatih dulu agar kita nggak salah teknik. Nah, itu kita mencegah cedera olahraga. Nah, olahraga beban ini yaitu bagus untuk maintenance massa otot. Jadi jangan sampai kita makin tua, badan kita makin kecil, makin bongkok. Padahal kita bisa maintenance massa otot tubuh kita sehingga postural kita tetap baik. Kemudian pembakaran di dalam tubuh kita juga tetap baik, ya kan? Kenapa? Karena massa ototnya lebih. Gitu. Nah, ada orang kelihatan gemuk itu harus dilihat juga gemuknya itu karena apa? Karena memang murni lemak yang banyak, ototnya kecil, atau sebelumnya dia olahraga beban, ototnya banyak, ketutup lemak, itu kan beda. Gitu. Jadi intinya banyak teknik olahraga yang bisa dilakukan. Bahkan kalau misalnya ada yang, saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, saya di kantor pulang malam, ada juga tekniknya. Kita beli sepeda statis portable yang di bawah meja, ada. Kita sambil ngetik, sambil rapat, kaki goyang terus tuh bisa setengah jam sehari kan misalnya. Ramah untuk lutut, ya kan? Gitu. Nah, nanti setelah berlanjut bagus, kita naikin lagi deh beban latihan kita. Itu kalau kita mau aman seperti itu kira-kira. Terima kasih, Dok. Dok, ini sebelum masuk Nita sebentar ya. Ini ada yang menanya duluan di chat. Jadi untuk ada pertanyaan dari Hairunisa, tenis meja untuk yang overweight aman nggak, Dok? Kira-kira, Dok? Nah, jadi ya sebenarnya kan itu olahraga hobi tuh enak ya, olahraga kompetisi tuh enak. Cuman kita di atas usia 40 nih sebenarnya sudah ada warning. Kenapa? Pembuluh darah kita, sendi-sendi kita itu udah nggak kayak orang muda. Perlahan penumpukan lemak di pembuluh darah yang kita nggak tahu dari kolesterol, pola hidup kita. Jadi kalau dibilang aman, kalau memang dia dari muda, sudah rutin olahraganya nggak kendor, bisa jadi aman. Tapi kalau orang yang jarang-jarang, terus dia main olahraga kompetisi, apa aja tuh? Misalnya basket, bola, bulu tangkis, tenis gitu ya. Tapi kita emosi gitu, karena olahraga kompetisi ini kan ada faktor emosi, kepancing, akhirnya kita melewati batas. Nah, saat melewati batas inilah segala resiko bisa terjadi, baik cedera, sampai harus operasi ACL, ya, operasi lutut, sampai serangan jantung, Sorry, Dok. sampai stroke. Nah, ini motong banyak dikit kejadian. itu. Sorry, Dokter Canang. Sorry, nanya dikit. Ya. Itu batas yang dilewatin apa sih? Ya, artinya BPM-nya atau apa ya? Overtrain. Halo? BPM-nya atau apa? Heart rate-nya itu apa bukan sih? Ya, Kayak kalau misalnya kita mau si suaminya BCL yang meninggal CrossFit itu BPM-nya yang ngelewatin batas atau apa ya? Ya, jadi jadi setiap orang kan kebiasaannya sudah beda-beda, pola hidupnya beda-beda. Nah, ketika kita yang tidak terbiasa, kemudian kita olahraga berlebih, ya kalau kita pakai rumus bisa misalnya pakai heart rate aman ya. Heart rate aman kita bisa pakai misalnya yang 220 dikurang usia. Ya kan, misalnya kita usia 40 nih. 220 kurang usia misalnya 180 kali per menit, ya kan. Nah, heart rate aman tuh 50 sampai 85% dari 180 tuh. Misalnya 90 sampai 150 nih kita jaga di situ misalnya. Nah, olahraga kompetisi kalau pada orang-orang yang memang sudah well trained, artinya orang-orang sudah terbiasa, pola hidupnya bagus, bisa jadi aman. Tapi bagi orang yang jarang tiba-tiba terus ikut, terus dia ada faktor emosi di situ, dia pengen menang, diejek-ejek, nah itu bisa kita nggak kontrol nih, nggak kontrol, salah satunya BPM-nya, ya. Jadi akhirnya terjadilah cedera, cedera baik pada sendi, lutut dan lain-lain, ataupun serangan kardiak arrest seperti itu.
banyak kejadian pada bulu tangkis ya, bola seperti itu. Halo? Ya. Ya. Thank you. Dok, Kira-kira gimana? kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nita, silakan, Nit. Oke, makasih, Bat. Dok mau nanya sedikit nih agak nyimpang. Kalau sekarang kan ini lagi banyak juga tentang intermittent fasting ya, IF. Ah, Nah iya. itu kalau untuk pemula itu metodenya tuh untuk jam puasanya itu di jam berapa ya yang bagus? Pak, Nah, dan juga apa harus konsul ke dokter juga ya kalau untuk memulai IF itu? jujur sih saya belum pernah melakukan intermittent fasting Nggak nih. tahu ya? Oh kirain tahu. Coba Saya praktisinya, saya Om udah Mol IF. coba. IF itu sih emang Nah, ini banget ngaruh banget sih IF ya. IF tuh yang saya terapin sih biasanya jam 6 malam udah nggak makan, bukanya lagi jam 10 pagi Jam gitu ya. 10 ya? Jadi Oh, jam mainnya 14.10 atau 14.8. 16.8. 14.10 ya? 14.10 atau 16.8. Makin makin lama lagi makin efektif lagi tuh. Tapi kalau kayaknya Tapi kalau di jam-jam yang udah mulai cranky terus gimana tuh Yan biasanya? cranky-nya Misalnya gimana? maksudnya udah jam Sebenarnya kan kalau IF tuh diperbolehkan minum air putih ya, air air putih putih ya sama boleh. teh 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 pahit, hijau. teh Teh pahit. grey tea ya, grey tea Iya, itu nggak masalah green tea. sih. Kalau cranky ya minum itu aja dulu, nanti ya semampunya aja sih intinya sih. Tapi itu Oh, ngaruh banget soalnya itu nurunin berat badan. Tapi kalau di apa di mix sama gua kan tetap defisit weight kalori dong. training juga, jadi harus tetap nggak bisa lama-lama IF-nya sih. Tetap harus defisit kalori berarti kan? Ya, defisit ngejarnya kan defisit kalori. Oke. Cara buat gambaran. Jadi Coba aja, cuman sehat kok, enak. Badannya enak. yang kita warning cuman kita ya itu jangan sampai mengorbankan kita IF kan yang kita targetin kan berarti lemaknya ya Bet ya Pemul ya. UFC Halo, juga Mul? iya menurunin Mul? bobot sebenarnya sih. Cuman harus Nah, dilebihin jadi dengan olahraga juga sih. Nah, bobot itu yaitu komponennya ada lemak, otot, tulang kan gitu ya. Betul. Nah, lemak, otot, tulang. Jadi artinya targetnya lemak. Gimana nih, Mul? Jangan sampai berarti otot yang kemakan gitu, Mul. Gimana dok? Sorry diulang dok. Oh iya. Jadi kan kita intermittent fasting kan intinya kita mau menurunkan berat badan. Nah, berat badan kan komponennya ada lemak, otot, tulang ya kan. Nah, tentu Ya. kita targetnya kan lemaknya nih. Nah, bagaimana agar tidak mengorbankan yang lain dan dalam hal ini ototnya. Kenapa? Karena kan kalau otot yang kena akhirnya ada penyakit lanjutan nih. Nah, yaitu cedera tulang punggung, cedera bungkai, sendi-sendi. Nah, itu gimana? Untuk agar fastingnya kita nggak mengorbankan otot kita, nggak makan otot lah intinya gitu. Sorry, gue kalau boleh sharing tambahan dikit, Dok. Kalau Ya. kalau gue pas IF sih, ketika di jendela makan gue ya gue doublein proteinnya. Biasa makan 1 ayam ya 2 ayam, misalnya 2 potong ayam. Maksimal 2 kali makan lah sehari. Kan udah ngurangin Jadi 1. proteinnya Biasanya 3 dinaikin ya? kali dijadiin 1 kali atau 2 kali lah maksimal ya. Dan proteinnya jadinya 2 kali. Jadi ngurang ngimbangin yang hilang gitu lah, kalori dan lain-lainnya yang hilang tuh ya proteinnya ditambahin. Sharing aja sih. Udah berapa lama Wai ngelakuin IF dan impact-nya udah berapa turunnya, dan gue lihat kan juga lo aktif berolahraga nih sekarang, aktif weight training ya, muscle training dalam hal ini ya. Gue waktu IF awal sih bisa turun 2-3 kilo ya. Cuman ketika balik lagi weight training, balik lagi maksudnya weight kan perlu itu ya, perlu asupan ya, asupan protein, asupan khususnya protein. Jadi
sekarang sih udah di ambang apa namanya, ambang ideal aja udah cukup lah. Yang penting sehat aja sekarang sih. Gitu, Bat. Gue nambahin dikit deh. Kamu. Kalau bicara mengenai IF, kakak gue itu Aheru, wah ya, kakak gue yang cowok kan dulu emang dia agak gemuk, beratnya sempet dengan tinggi badan dia nggak nyampe 170 lah. Beratnya itu sempet hampir 80. Akhirnya dia mulai IF. Kayaknya udah lumayan agak lama lah, 6 bulanan. Cuman memang dia dibantu jogging. Jadi semenjak gua mulai rutin jogging, dia ikutan jogging juga. Jadi seminggu bisa 3 kali. Nah, dia udah turun 15 kilo nih sampai sekarang nih. Sekarang beratnya udah di bawah gua. Keren, keren. Tapi masalahnya dia agak kesulitan waktu untuk build up muscle-nya. Jadi kelihatan kurus malahan jadinya. Sebenarnya gue udah bilang, mendingan sambil di build muscle-nya. Soalnya kalau kayak gitu malah jadi kayak orang pesakitan. Tadinya gemuk terus atau kurus itu kan kayak orang sakit. Jadi emang harusnya Iya. muscle-nya tetap di build up. Jadi ibaratnya justru malah jadi lebih berisi lah gitu. Nggak cuma semata-mata kurus aja. Nah terus tadi dokter Canang nanya soal gimana caranya biar supaya ototnya nggak nyusut. Emang tadi yang Wayan bilang emang benar, itu proteinnya emang harus asupannya cukup kan, memang ada protein itu kan perharinya berapa persen dari berat badan lah ya, gue lupa sih rumusnya apa. Mungkin dokter Canang juga tahu tuh. Gue kadang nggak terlalu ngitung-ngitung gitu karena ya udahlah gue banyakin makan protein dan lain-lain aja gitu kan. Nah terus yang kedua kalau misalkan memang mau ditambah sama olahraga, dok, nggak tahu tadi udah sempat diomongin belum? Tadi gue lagi mandi. Kalau misalkan mau ditambah sama olahraga, sebenarnya olahraga yang efektif banget buat ngebakar lemak itu di zona 1-2. Jadi kalau kita bicara zona manusia heart rate itu kan ada 5 zone ya. Zona 1-2 itu masuknya, zona 1 itu masuknya recovery zone, zona 2 itu masuknya kayak, lupa gue namanya apa. Yang jelas kalau udah ketiga itu udah masuk threshold, 4 sama 5 udah zona tinggi lah, itu yang patut diwaspadai, yang banyak kejadian serangan jantung itu ketika orang udah masuk zona 5 tanpa sadar. Sementara dia belum sadar kalau limitnya itu sebenarnya seperti itu. Makanya pentingnya kita berolahraga dengan, apalagi kalau teman-teman kan udah pada udah pada mampu dengan adanya alat yang buat menjaga kita supaya tetap aman tuh, seperti ya contoh lah misalnya jam smartwatch yang bisa buat mendeteksi heart rate, ataukah mungkin dipakein dari chest strap ditaruh supaya buat deteksi heart rate. Itu sebenarnya yang paling penting itu. Jadi kalau misalkan kita udah contoh lah pakai Garmin gitu, kadang Garmin tuh nunjukin kita udah di zona 1, 2, 3 atau 5. Nah yang paling efektif ngebakar lemak itu sebenarnya main di zona 1-2 gitu. Ketika udah masuk threshold, justru yang akan kepake itu energi dari pembakaran dari otot. Jadi dia akan ngikis di otot. Makanya kenapa pelari-pelari, jadi kalau misalnya kita lari nih, mungkin Ibat sama Agung udah pernah lari sama gue, udah pernah gue kasih tahu kita main di zona 2 aja. Tadi dokter Canang sempat bilang heart rate-nya tuh 220 dikurang umur kita. Jadi zona aman kita itu sebenarnya sekarang di maksimal di 195. 177 ya. 177 lah. Kan 25 tahun. 220 kurang 4 tahun. Ya bisa. Pokoknya di 177 itu sebenarnya maksimal. Itu udah batas inian. Tapi sebaiknya memang diturunin lagi. Gue biasanya di 160-an gue udah mulai ngurangin speed tuh kalau lari. Nah, ada lagi namanya MAF training. Gue udah sempet info ke Ibat sama Agung yang udah pernah lari bareng. MAF training itu di-invented oleh Dr. Maffeton. Pokoknya dia bilang itu justru dia takarannya bukan di 220, di 180 dikurang umur. Jadi kalau misalkan kita mau lari main di zona aman itu sebaiknya di 140 lah maksimal heart rate kita berarti. Nah, dengan kita main di zona seperti itu juga, otomatis yang akan banyak terbakar adalah lemak. Gitu. Jadi otot juga nggak nyusut. Itulah sebabnya waktu pas lagi
gua lagi fokus latihan buat waktu itu Merbabu Sky Race 42 kilo yang meskipun nggak finish, tapi kan latihannya gila-gilaan tuh, seminggu itu harus lari minimal 40 km, pokoknya sejauh jarak pas di perlombaan gitu. Nah itu ketika kita udah lari lebih dari 5 km, pasti otomatis heart rate naik semua tuh. Heart rate naik, udah solid kontrol di atas zona 2. Nah di situ makanya kemarin sempat badan gua agak nyusut tuh pas lagi Merbabu dan pas mau ikut BFI maraton yang BFI half marathon 21 kilo. Nah, jadi memang terus terang kalau lari sih agak kontradiktif sama nge-gym tujuannya gitu loh. Gimana, Bang? Ya. Karena Tanya dong, lari Mul. kan kadang-kadang panjang ya, Mul Lebih ya. Iya, betul, Mul, Dok. Ya, lebih baik jalan atau hit ya sebenarnya kalau mau ngurangin lemak tanpa ngurangin massa otot. tergantung. Kalau lu bisa main di hit tapi masuknya tetap di zona 2, silakan. Tapi setahu gua kalau hit itu pasti udah masuknya ke VO2 max buat nambahin VO2 max. Ketika kita sudah bermain di VO2 max itu udah pasti yang akan dibakar adalah otot, energi yang dibutuhkan dari otot. Gitu. Hit gue sih Jadi, cuman bisa main kettlebell doang. Tapi kan kettlebell ternyata gue coba kettlebell itu intens juga ya, maksudnya nggak pakai heart rate non-stop monitor kan, nggak? ya jam aja, Di jam kelihatan sampai berapa biasanya heart rate-nya? ya di atas 100 sih. Ya kalau di atas 100 masih di bawah 140 masih aman. Itu yang kebakar adalah lemak kalau di umuran sekitar. Tapi kalau udah lebih dari itu, misalnya udah terlalu ngos-ngosan banget, nah itu udah pasti otot yang bakalan kena. Dibanding sama jalan atau jalan cepat, efektif Jalan mana? pun sebenarnya kalau lu mainnya masih di recovery itu nggak terlalu efektif juga buat ngebakar lemak. Jadi sebaiknya lu jalan pun agak cepat sehingga masuk di zona 2. Zona 2 kita itu dari 125 BPM sampai 140-an lah. Jadi sebaiknya ketika lu jalan, lu ada kayak ya semi-semi jogging dikit gitu lah. Itu biasanya masuk ke zona 2. Kayak ketinggalan sholat Jumat lah ya, menuju sholat Nah, Jumat di jalannya ya. gitu. Tuh kayak kebelet kencing. Thank you. Yo. Ya, Cara minum. naikin itu gimana? Tanya Mul. Ya, Izin, kalau misalkan gue kayak misalkan kemarin ya jalan nyoba lari kan pernah tuh baru beberapa kilo itu udah langsung di atas 150 tuh. Nah terus akhirnya jalan juga, kalau jalan ternyata cuma dapetnya di bawah 100, jadi kan kayaknya kok lambat bener. Tapi begitu naikin dikit baru agak itu baru 130-an. Maksudnya biar bisa cepet tapi banyak apa bisa kebakar dalam waktu yang lebih singkat itu gimana ya? Ada lu tipsnya jalan nggak agak naikin? cepat, habis itu jogging. Jadi Joggingnya variasi kalau mungkin gitu di ya. lu variasi di lu mungkin kalau emang bisa ngedeteksi pace jamnya mungkin di pace 9-an lu masih masuk zona 2 tuh. Oh, pace 9-an. Kalau lu jalan itu kita jalan itu paling cepat aja pace 10. Terus kalau misalnya jalan yang agak biasa standar itu biasanya 11-an pace-nya. Nah, kalau di situ lu pasti nggak akan masuk zona 2, pasti cuma di zona 1. Jadi lu harus kayak ya jalan semi lari. Nah, ketika misalnya lu joggingnya tipis-tipis, coba di P9 deh kalau emang jam lu bisa ngedeteksi pace, coba di P9 itu insya Allah pasti masih di zona 2. Nah, kalaupun misalnya ternyata udah lebih dari 145, udah mulai deketin 150, turunin heart rate dengan jalan aja, jalan cepat. Nanti begitu turun, baru ini lagi. Jadi kayak yang suka ibadat lakukan tuh, run walk aja. Nanti pada akhirnya si jantung kita akan adaptasi sendiri. Cuman memang yang perlu gua garis bawain di sini, lari itu olahraga yang benar-benar butuh progres lama banget, nggak bisa instan. Jadi emang itu sabarnya harus lebih sabar daripada nge-gym, daripada sepedahan, daripada lain-lain. Itu emang benar-benar mesti di ini banget lah gitu. Cuman ya seperti yang tadi Dokter Canang juga bilang, ya kita kan tujuannya sehat, ya kan, intinya ya mesti continue, konsisten dan lain-lain gitu. Oke, thank you. Gue lanjut, ada pertanyaan titipan tadi dari Eka. Tadi ini minta tips buat BB yang mendekati 3 digit untuk program latihan yang aman buat turunin berat badan sama lingkar perut.
Tadi Dokter Canang udah jawab tadi melalui apa namanya melalui jalan tadi bisa Jalan di kolam mengkorek renang. ya kolam renang tadi ya udah jawab. Yang kedua Dokter Canang minta pendapatnya kalau jadi dia bilang tubuh itu punya jam kerja masing-masing. Nah kalau olahraganya pulang kerja sampai malam itu dari sisi kesehatan aman nggak dok? Jadi ya seharusnya memang kalau malam itu saatnya proses regenerasi sel. Jadi ritme kita dengan malam itu kan gelap, itu keluarlah hormon-hormon seperti MSH, melatonin stimulating hormone, membuat kita rileks, regenerasi sel dan lain-lain. Nah, memang kalau kita olahraga sebelum tidur, tentu kan metabolisme kita jadi tinggi tuh, ya kan? Terus adrenalin kita keluar, kemudian ada stress respon dari olahraga. Nah, ini membuat tidur kita sebenarnya kurang efektif. Sebenarnya waktu untuk recovery-nya tuh jadi nggak maksimal. Memang paling bagus sebenarnya pagi. Kenapa? Karena pagi itu kan kalau untuk hormon-hormon laki-laki misalnya testosteron lagi tinggi-tingginya tuh. Waktu itu kita juga habis istirahat kan, jadi udah recovery sebenarnya. Cuman ya memang waktu ya terkadang sulit juga ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang olahraga bisanya malam. Ya, asal ya kadang kita alarm juga ada sih di badan yang rasa badan capek ya jangan maksa. Tapi kalau badan kira-kira oke ya silahkan. Tapi kalau udah malam ya kita juga jangan terlalu memaksakan diri sih. Gitu. Thank you, Daripada nggak olahraga sama sekali ya susah juga nanti. Nunggu pagi waktunya nggak ada terus gitu. Ya cuman mungkin yang tadi gue bilang beli sepeda statis taruh di bawah kantor, sepedaan tuh sambil rapat sambil kerja tuh bisa kan. Sebenarnya sih ini sih dok, kalau menurut gua kalau olahraga malam asal pun dilakukannya, apalagi udah umur kita gini ya, kalau masih indoor sih masih aman, tapi kalau di luar kan lebih ke angin. Tapi kalau misalnya dilakukan di gym, kalau menurut gua masih aman, asalkan memang tubuh kita itu kan mulai butuh istirahat, biasanya dimulai jam 9 jam 10-an kan. Di bawah jam itu, lebih dari jam itu sebaiknya udah istirahat. Tuh kemarin si Mustang tuh, Ricky tuh jam 12 mati aja ngejar langkah. Kacau juga. Andi banget kan. Mungkin lagi di negara banget itu. Skandinavia, Mul. Siangnya panjang. Oh iya benar. Dari mangsa kali itu. Gue sendiri jujur kadang gue nge-gym jam 9 malam mau gimana lagi kan. Nah, cuman itu dia. Secara Gua pun teori kan bagusnya gimana gitu kan. Ya gue pun sama dok, kalau misalnya gue lagi nggak ke customer, gue lagi ke kantor kan pasti gue pagi tuh cuman sempat biasanya lari doang. Itu pun baru ketemu ritmenya kemarin habis ngantar anak gue yang SMA karena dia sekolahnya di belakang Binloop, jadi gue habis begitu ngantar gue sempet-sempetin tuh pasti nyampe Binloop jam 7 gue lari at least setengah jam, gue beresin lari, habis itu gue langsung berangkat kantor, mandi di kantor. Nah, kalau misalkan lagi ke customer sih biasanya lebih simpel karena kan nggak mesti absen ke kantor. Kadang sempat lari dulu, sempat nge-gym. Tapi kalau misalnya pas lagi ke kantor, ya mau nggak mau nge-gymnya malam dok, pulang kantor. Iya, sama sih sama gue sebenarnya. Cuma alhamdulillah di ruangan gue ada gym olahraga ini. kan susah juga. Nah, kalau kecapean ya gue break gitu. Udah deh, capek banget badan jangan deh. Iya, tapi memang sebenarnya juga jangan setiap hari digeber juga. Tubuh lu tuh butuh istirahat. Otot itu butuh istirahat 48 jam. Jadi kalau misalnya lu dalam melakukan hari ini main chest gitu dada, itu besoknya Selasa, Senin misalnya chest, Selasa jangan chest lagi. Jadi sebaiknya diseling. Dan yang gue lakukan justru gue ke gym tuh paling seminggu biasanya 2 kali, 3 kali aja. Jadi at least seluruh bagian otot kena. Chest, shoulder, sama back, tangan, semuanya kena. Biasanya kalau main kaki agak males, biasanya ya dilari atau sepedahan. Karena kan itu kena otot kaki juga kan. Gitu. Nah kalau otot kaki kan ini Mul, katanya Mul. Kalau gue sih ya dari yang gue baca-baca, kita kan olahraga weight training tuh untuk ngelawan namanya sarkopenia sama hilangnya testosteron ya, hormon testosteron ya. Itu kan yang jadi yang bikin amburadul lah, nggak kayak muda dulu istilahnya kalau testosteron hilang. Kalau sarkopenia kan hilangnya muscle ya, muscle mass. Nah itu infonya
biar testosteronnya tetap menghambat pengurangannya, main di kaki leg day itu katanya pentingnya di situ katanya. Nah, gue nggak tahu seberapa efektifnya kalau cuman jalan kaki misalnya ya, apakah efektif atau enggak. Jalan sih kurang, karena kalau misalnya itu, nah cuman kalau ketika lu lari udah di atas 5 kilo itu pasti muscle di kaki juga pasti berasa pegel, activated juga sebenarnya di situ. Cuman memang sebaiknya biar seimbang juga ya leg day seminggu sekali juga penting sih. Gua sih juga gue nggak tahu deh, kaki paling males aja kadang karena emang berat banget, dan gue pernah ada riwayat HNP itu, jadi gue agak menghindarin tuh yang karena squat dan lain-lain. Sementara kan Squat variasi itu kaki maksudnya leg day ya? ya squat leg lah, Iya. paha Itu kan, Bulgarian squat split tricep. squat itu luar biasa itu. Nah itu dia, itu kan capeknya minta ampun. Capek yang gila itu Bulgarian split squat. Iya. Mul, lu kan suka Ya. nge-gym ya, Mul? Ya dok. Nah, lu kan sering latihan back tuh. Itu nggak pengaruh buat sakit nyeri punggung lo, Mul? Enggak, kan gue di bawah dok, di lumbar ke 5 ya kalau nggak salah. Dan Kan lu sering latihan back tuh. ya kan kalau gue back gue mainnya uppernya doang dok, maksudnya ya gue hindarin yang kayak deadlift gitu, Romanian Oh ya, deadlift. memang katanya deadlift nggak direkomendasikan sih sebenarnya. Cuman Betul. kan lu sering latihan back nih, otot punggungnya diperkuat. Itu impact nggak terhadap back pain-nya? Berkurang nggak back pain-nya? Ya alhamdulillah semenjak itu udah nggak pernah sakit lagi sampai sekarang sih. Jadi pengalaman ini diperkuat di otot sekitarnya dok, katanya dok. Iya. Jadi pengalaman gue kan bini gue tuh back pain nih ceritanya kan. Dia back pain, terus gue treatment dong, gue obatin. Nah, gue obatin, terus gue latih stretch dulu, stretching mulai dari yang gelantungan. Pokoknya gue hindarin dia loncat itu jangan sampai ada benturan gitu ya. Setelah itu baru gue kuatin punggungnya, Mul. Dari yang dulu itu ngangkat bayi waktu anak gue masih bayi langsung back pain. Sekarang anak udah 20 lebih kilo tuh udah nggak sakit, Mul. Jadi ternyata memang latihan otot punggung itu bisa mengatasi keluhan back pain, cuman juga harus hati-hati, derajatnya juga beda ya. Mungkin kalau yang sudah parah ya janganlah gitu. Iya. Sama ya progresnya harus dilihat juga dok, jangan langsung tahu-tahu dihajar ini. Jadi emang semuanya pasti butuh proses lah, mesti step by step juga. Dokter Canang, Imul, kita punya waktu 5 menit lagi untuk Q&A. Gue izin untuk ada satu pertanyaan dari Bang Satria. Satria mau tanya langsung? Oke, gue bantu. Jadi Satria bilang kalau udah kena osteoartritis, apakah jogging ringan disarankan? Soalnya kalau jalan rasanya seperti kurang berolahraga. Dan satu lagi, apa yang bisa dilakukan untuk mengobati OA ini untuk Dokter Canang? Pertanyaan. Jadi kalau secara medisnya pada OA kan nanti kan difoto tuh. Nanti derajatnya grade berapa? Ada 1, 2, 3 sebagainya. Biasanya nanti ortopedi nentukan apakah cukup diinjeksi atau ada tindakan lain, misalnya artroskopi dan lain-lain, atau sampai yang terparah ada hip arthroplasty ya seperti itu. Jadi tetap sih harus konsul dulu. Kalau memang tidak memerlukan tindakan operasi ya aman tuh. Cuma kalau memang harus operasi atau suntik ya kita ngikutin ortopedinya sih kalau gue paling itu. Kalau menurut gue sih kalau untuk yang udah ada riwayat gitu mendingan dikurangin ya olahraga yang high impact, karena lari itu kan high impact. Kalau menurut gue dicoba cari alternatif lain, jalan cepet sama sepedahan aja. Sepedahan lebih aman. Karena kalau lari itu sebenarnya olahraga high impact banget, dia ngehajar banget dengkul sih. Apalagi kalau mohon maaf nih kalau berat badannya agak over, itu harusnya memang dikurangin dulu berat badannya dengan intermittent fasting ataupun diet, atau misalnya olahraga beban. Yang jelas jangan dihajar lari aja, itu bisa bahaya banget, bisa ACL lah, apalah macem-macem. Temen gue soalnya banyak yang pada kayak gitu, jadi dia nggak mikirin itu, main hajar aja baru lari
belum ada setahun main hajar kenceng segala ya, sekarang ujung-ujung udah mulai pada cedera nih, lagi pada rehab dengkul lah, ACL lah, Ada terus ada yang FOMO ya, Mul. macam FOMO. lah Bang. Iya, jadi FOMO jadinya. ada yang pensiun, Bro. Pensiun lari. Iya, ada juga yang benar-benar udah nggak bisa. Ya, ya. Oke. Oh, kita masih ada waktu dikit lagi. Lanjut pertanyaan dari Erna. Untuk pola makan gimana? Untuk usia 40, apa yang mesti dikurangin, apa yang mesti ditambah? Atau sekali? Ya. Jadi Mungkin untuk, ya. ini apa kalau Oke, dari silakan, Dok. medis ya kita memang harus mulai ngurangin karbo-karbo, asupan protein lebih ditingkatkan, gorengan-gorengan, ya minyak-minyak trans, ya Gula, itu gula. juga sudah. Ya, banyak makan buah, minum air putih, seperti itu sih bagus. Oke. Sip. Next. Next. Sorry dok, nanya lagi, gue mumpung ada dokter. Dok, kalau kreatin gimana dok? Kalau kreatin itu dia kan, sebentar, gue soalnya pernah konsumsi juga kreatin tuh, pembakaran ini ya. Iya, justru gue nih semenjak anak gue nge-gym kan dia bilang, Bi, daripada beli whey mendingan beli kreatin. Dia yang riset, gue ngikut aja. Soalnya kalau whey itu kan bisa dimakan, bisa dapat dari protein misalnya dari dada ayam ataupun telur. Dia bilang kalau kreatin itu per 1 kilogram daging baru dapat 10 gram ya kalau nggak salah ya kreatin. Sementara asupan kalau buat yang gym itu perlu sampai 5 sampai 10 gram. Ya iya, masa ya kita mau makan daging 1 kilo setiap harinya dok, kan gitu. Cuman umur juga ya bro, kalau kayak lu mungkin aman ya. Kalau yang kayak gue minum kreatin kayaknya gue udah agak takut, dia kan merangsang pembakaran banget tuh ya. Jadi gue sih tetap pakai whey sih sementara. Iya. Gak berani gue karena kan berat badan gue lebih, olahraga nggak teratur, terus gue ngepam diri gue kayaknya nggak cocok kalau buat gue gitu. Tapi kalau buat lu kayaknya bagus tuh kayaknya. Gue whey sama kreatin sih Mul. Kalau gue. Iya. Kreatin kan dikit ya dibanding whey. Apa takarannya? Izin satu lagi nih terakhir, ada Dok Sahat, silakan. Kemudian setelah dari Sahat ada lagi nanti 2 pertanyaan, mungkin kita lanjut offline. Jadi nanti akan kita tampung pertanyaan dari Rema, dari Aral, sama dari Arya. Nanti kita lanjut offline nanti yang belum terjawab ya. Dok, silakan Dok. Dok Sahat. Ya, Assalamualaikum. Makasih Om Ibat. Waalaikumsalam. Om Imul. Izin nimbrung ya, sharing pengalaman aja. Itu tadi yang ditanya Om Imul tentang kreatin ya. Mumpung ingat. Kreatin sih secara penelitian bagus ya. Dia bagus untuk bahkan penggunaan jangka lama dan digunakan oleh banyak atlet di seluruh dunia. Dan saya sendiri juga pakai kreatin. Cuma nggak pakai loading dose segala, kita pakainya yang 5 mg. Betul sih dibilang 1 kilogram daging atau 1 kilogram salmon itu setara dengan 5 mg kreatin memang. Hebat tuh anaknya Om Imul. Dan itu terbukti dia efek sampingnya itu tidak ada dan itu meningkatkan performa untuk melakukan training. Jadi bisa digunakan untuk atlet yang mana aja, bukan untuk weight training doang gitu. Itu satu. Terus kreatin sama whey protein itu bisa beriringan. Jadi kreatin untuk meningkatkan performa untuk melakukan weight training atau olahraga yang lainnya. Whey protein itu untuk mengganti kerusakan-kerusakan otot yang terjadi selama kita melakukan latihan. Itu satu. Terus yang poin yang mau saya tekankan sih tentang ini. Orang Indonesia tuh terkenal dengan konsumsi proteinnya yang rendah ya. Terus karbo banyak. Karbo banyak, protein rendah. Kan harusnya kan 1 sampai 1,5 gram per kilo harusnya. Tapi orang Indonesia tuh nasinya sebakul, telurnya 1 atau kadang setengah gitu.
Apalagi nasi Padang, Dok. Wah, tuh. Tambah Nasi bakwan, Padang. bakwan Iya. kerupuk. Nah itu. Jadi padahal yang kita butuhkan tuh lebih banyak dari itu. Jadi bayangin kalau otot tubuh kita yang isinya banyakan otot, tapi penyusunnya itu karbohidrat semuanya. Kita ototnya bukan jadi otot yang kuat, tapi ototnya jadi kayak daging wagyu. Mungkin kayak gitu analoginya. Terus muscle itu kan, otot itu sebenarnya dikatakan organ of longevity, organ awet muda gitu. Jadi siapa yang ototnya itu berkembang, tumbuh berkembang, dia lebih awet muda. Itu based on penelitian-penelitian terakhir lah. Dan dari otot itu kalau kita aktif, dia akan mengeluarkan zat hope molekul namanya myokin, yang sifatnya itu bikin kita tuh rileks, santai, terus tenang, antidepresan, seperti itu. Jadi banyak orang yang mikirin gimana caranya turun berat badan, lemaknya turun, tapi mereka lupa kebanyakan untuk membangun ototnya gimana gitu. Jadi kalau otot udah berkembang, itu nanti dalam keadaan istirahat aja dia butuh bahan bakar, dia bakar tuh lemak tuh bahkan saat tidur kayak gitu. Jadi saya lihat ya kalau emang kita bisa kerja yang lebih ringkas ya, build your muscle, dan nanti berat badan hilang, lemak juga turun, dan kesehatan prima, insya Allah. Kira-kira kayak gitu, Om Ibat, Dr. Canang, Om Imam. Thank you Sahat untuk Jadi sharingnya. fokusnya bukan turun berat badan ya, Dok Sahat ya. Jadi turunkan lemak, maintenance atau tambah ototnya gitu ya. Mungkin ya. Iya, tambah otot, nanti lemak juga akan kebakar sendiri. Dan lemak itu biasanya kalau kebakar kan pakai intermittent fasting, itu tujuannya saat dia lebih dari 12 jam puasa, di situ efektivitas untuk menggunakan lemak sebagai bahan bakar udah terjadi gitu. Kalau puasanya kurang dari 12 jam kurang efektif. Kalau dia udah 14, 16 jam, 18 jam, proses pembakaran lemak itu lebih efektif. Karena di saat itulah insulin dia ibaratnya nggak bekerja, sehingga lemak itu bisa dibongkar sebagai sumber bahan energi. Itu tujuan dari intermittent fasting. Jadi lebih efektif untuk membakar lemak, tapi kalau kita trainingnya itu berlebihan, nanti yang ditakutkan proteinnya habis. Supaya mencegah protein habis, kita harus counter dengan asupan protein yang cukup. Gitu, Dr. Canang. Oke. Gua yang gua rasain sih, Dok, semenjak anak gua minta beliin kreatin itu emang signifikan sih. Gue baju naik satu size nih jadinya. Biasanya gua L, sekarang XL karena buat di tangannya udah pada nggak muat. Terus udah gitu teman-teman gym yang emang udah lama nggak ketemu gitu, begitu ngeliat lagi, wih tambah gede aja lu sekarang, pada ngomong gitu. Cuman memang alhamdulillahnya bukan hanya gede, tapi definisi massa ototnya pun malah jadi tambah kering kalau konsumsi kreatin itu gitu. Yang gua rasain sih gitu. 2 bulan lah gue udah ini kreatin. Sebulan pertama gue setiap hari minum. Sekarang biasanya enggak, kalau mau latihannya gue baru minumnya. Biasanya kalau mau olahraga. Iya, betul. Setuju. Oke, teman-teman semua. Sayang ini diskusinya menarik banget. Terima kasih untuk diskusi yang hidup. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua untuk bertanya dan juga untuk pengetahuan kita bersama. Tapi sayangnya waktu kita terbatas, udah 9:30, jadi kita akan lanjut ke agenda berikutnya. Dok Canang, sebelum close sesi ini, boleh dong kasih motivasi apa sih yang buat lo termotivasi untuk olahraga, dan juga buat teman-teman semua, boleh dong kasih kita motivasinya. Ya, jadi karena kita memang hubungannya di kamar operasi, kita sering ketemu dengan pasien, tentu kita belajar dong dari kesalahan-kesalahan pasien yang membuat kita termotivasi lah untuk menjaga kesehatan. Jadi kita bicara kasus saja. Pernah ada pasien yang
usia sekitar 50 tahun, kemudian ya dia melahirkan banyak anak, otomatis dong tulang-tulangnya banyak keserap tuh sama si anak melalui kehamilan dan menyusui. Kemudian dia tidak menjaga berat badan dan olahraga, dia bisa sambil dia belajar, ceritanya dia hanya bertumpu pada satu kaki, terus kakinya tuh patah sendiri, femurnya. Nah, akhirnya dilakukan operasi. Itu berarti kan kopong banget itu si tulangnya gitu kan. Nah, makanya penting kita menjaga ketahanan tubuh kita, massa tulang, massa otot dan sebagainya. Menjaga berat badan ideal. Kemudian ada pasien yang diabetes, kemudian amputasi kaki. Rata-rata ditanya ketika suka minum manis enggak? Katanya enggak gitu kan. Oke, mudanya gimana? Ternyata mudanya di usia 20-30 dia sering minum teh botol, minuman kemasan, atau kopi-kopi saset seperti itu ya. Jadi hindari deh, nggak usah kita minum gula-gula, ya kan? Gula nggak usah dipakai deh di rumah. Terus kemudian nggak usah minum minuman itu, minum air putih udah bagus, atau minuman ya protein malah ya bagus itu. Nah, jadi akibatnya apa? Di usia 45, 50, diabetes, tidak terkontrol, infeksi, amputasi, kita nggak mau lah sampai kayak gitu. Jadi kita hindari, kita buang jauh-jauh deh gitu. Kalau yang manis-manis, apalagi sekarang banyak teh manis pinggir jalan, seger gitu ya, panas-panas, minum. Nah, ada anak usia 25 tahun, sudah harus amputasi jari. Nah, itu Diabetes. diabetes, 25 tahun. Saya tanya, kenapa? Dia sering minum ya teh manis, dia kerjaan supir, driver, dia minum segar, ternyata diabetes di usia 25 tahun. Jadi itu yang karena pola hidup, bukan yang karena keturunan ya, lain lagi. Kemudian ada pasien dengan hipertensi, tensi sampai 200, minum 3 macam obat nggak turun-turun, akhirnya dia mulai exercise, dia mulai beban, bertahap tapi, kenapa? Dengan langsung exercise berat dengan tensi segitu, kalau belum turun, stroke dia nanti bahaya kan? Dia turunkan dulu tensinya dengan obat, dia mulai exercise, sekarang bebas, free, tanpa obat, hanya dengan olahraga continue. Salah satunya ditambah dengan beban. Mungkin itulah kasus-kasus yang membuat kita harus belajar bahwa penting untuk menjaga kesehatan, karena kita sendiri yang rugi gitu. Kita cari duit, kita ngorbanin badan, begitu pensiun kita banyak penyakit, hilang semua tuh gitu. Seperti itu. Thank you Dok. Terima kasih untuk motivasinya. Jadi teman-teman ingat, untuk memulai olahraga ini mungkin kita perlu motivasi juga. Motivasi ini tadi kita set goal di hari tua kita juga harus sehat semoga, dan itu semoga tetap terjaga semua. Dan dengan pengetahuan yang tadi Bro Imul dan Dok Canang share, semoga berguna dan kita semua dapat ketemuan lagi di reuni 50 tahun ya. Amin. Amin. Oke, next. Jadi gue izin untuk close sesi ini, sesi tanya jawab dari 2 narasumber keren ini. Kita lanjut berikutnya ya ke sesi Step Up Challenge Result. Okay. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Waduh. Jadi ini awarding night-nya ya. Wah, Siapa jadi yang menang ya? teman-teman semua periode pelaksanaannya kemarin adalah dari tanggal 15 Juli sampai 31 Juli, kurang lebih itu 17 hari pelaksanaannya. Keren sih itu dari oke, lanjut dulu. Jadi tujuan dari Step Up Challenge ini kemarin, kita sebetulnya dari komunitas 47 Runners, kita kemarin iseng-iseng aja sih. Kita mau banyak-banyakan main langkah di kalangan terbatas dulu. Tapi ternyata kita akhirnya memutuskan untuk yuk kita share aja ke grup alumni 4799 biar rame gitu. Jadi emang ini sebagai upaya kita untuk membentuk silaturahmi melalui digital ya. Kita mengkampanyekan hidup sehat dengan berolahraga di kalangan 4799, dan juga terakhir mengaktifasi rasa berkompetisi dengan cara yang relatif aman, yaitu dengan cara jalan kaki. Ya mungkin rasa kompetisi ini kemarin sih yang gua rasa seru banget kemarin itu. Bisa tengah malam yang udah yakin tadinya posisi 1 aman lah, asik. Ternyata ada yang nikung akhir-akhiran, kurang ajar emang ini. Mustang.
Oke, ambi ini banget Bate, hadiahnya ambi. apa aja nih? Hadiahnya yang udah kita siapin ada juara 1, ada saldo e-wallet 125.000 plus e-money dari Bikin Polis 100.000 plus free haircut untuk dari Ganteng Barbershop. Mustang Juara ini kedua, satu juara lagi ya. kedua, ya. Juara 2 Siapa itu ya? saldo e-wallet 75.000 plus e-money Bikin Polis 75.000. Juara 3 itu saldo e-wallet 50.000 plus e-money Bikin Polis 50.000. Urutnya aja Kemudian ada 150.000, Bat. kenapa? Urutnya aja 150.000. Iya. Belum beli GPU. Ya, koyo aja lah, koyo 10.000 kan. Mustang ya, juara Mustang. Masa nggak bisa cukur berarti mah tuh. Nah, terus ada hadiah undian juga nih, ada bumbu pecel sadean 500 gram khusus untuk pemenang di luar pemenang 1 sampai 3. Itu ada 2 paket nanti ya yang kita undi. Plus tadi ada dadakan dari Tasya, alhamdulillah kita dapat tambahan ada 1 jilbab merek Zaskia Meka. Waduh, Dan juga mantap. ada 1 Gua nggak baju bisa unik itu. dari merek Zaskia Meka. Jadi nanti hadiah undiannya ada 4. Ada 4 kali undian Barbershop ya. nggak bisa, kerudung nggak bisa. Gue mau Berarti pecel lu udah setengah mundur, kilo aja Dian. dah. Udah nyerah aja lu, Bay. Pecel masih bisa, Bay, pecel. Ya paling realistis aja. Oke, jadi gue boleh share juga. Kalau nggak Ini mau kasih. kita event ini ada 53 partisipan Wah, ya. Masya Allah. Banyak banget. Jadi ada 28 laki-laki dan 28 wanita. Oh, banyak ya. Ini dia totalnya. Ini in alphabetical order ya. Jadi dari A sampai Z. Lu nggak kebaca, mesti buka kacamata. Ya, alhamdulillah cukup ramai kemarin dan cukup aktif. Lanjut lagi. Jadi apa aja sih kata peserta tentang challenge ini? Gue mungkin quote beberapa yang gue dapat dari sosmed yang kocak-kocak aja. Dari Wayan kemarin ngomong serius banget nih grup, banyak-banyakan jalan kaki, masuk 10 besar ya perjuangan gitu. Terus ada dari Anjar, demi hadiah voucher sama sambal pecel, bela-belain treadmill malam-malam. Hari ke-1 masih anteng meski posisi 30. Ini waktu hari kedua mulai panas, melihat yang lain jalannya jauh-jauh dari Anjar. Dari Agung bilang, goks kompetitif gini. Yang terakhir ada dari Didi, rekor bisa jalan kaki sampai 8.000 gara-gara jalan pagi. Terus apa sih yang kemarin kita lakukan dan kita dapatkan? Kita juga melakukan sesuatu yang ekstra gitu. Jadi kemarin ada juga cerita lucu dari teman-teman juga, sengaja cari makan jalan kaki buat nambah langkah yang dari yang biasanya naik kendaraan. Ada tambah jalan sore malam, ada cari toilet yang jauhan, ada lama-lamain keliling kantor, terus ada sok-sokan nyerah, tapi akhirnya treadmill malam-malam. Terus yang mungkin cukup membanggakan itu memecahkan rekor untuk diri sendiri ya. Jadi ada mungkin teman-teman yang pertama kalinya jalan terukur dari 10.000, 15.000, 20.000, dan bahkan ada yang tembus 30.000 per hari. Itu luar biasa sih. Gua aja nggak kebayang jalan 30.000 langkah sehari. Gila. Oke, jadi resultnya gimana? Kita kemarin udah jalan total semua ya, total semua peserta sekitar 5.100.000 langkah. Wih, sampai mana tuh? Itu kira-kira 1.500 km Jakarta Surabaya balik lagi itu udah. Edan. Gila ya. 8 orang pernah menjadi posisi 1. Ricky Mustang 6 kali, Satria 3 kali, Gila, Anita 3 Mustang. kali, Ibnu, Ibat, Arya, Kaisar, Sobirin masing-masing 1 kali. Narasumber nggak masuk, narasumber. Narasumbernya kagak ada. Narasumber ngambek, narasumber ngambek. Sebel gua Garmin. Udah sampai bela-belain bayar aplikasi 50.000. Dan hanya 3 orang yang pernah mencapai capaian langkah 30.000 per hari. Ricky Mustang 2 kali, Arya 1 kali. Gila, drama banget itu Mustang. Masya Allah. Oke, jadi ini capaian langkahnya ya. Jadi capaian langkahnya ini gue Fontnya tambah kecil aja. Gue download Excel tiap hari. Jadi gue summary, gue rangkum. Agak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Copot kacamata ya Allah. Belum sih copot kacamata ini baru kelihatan. Nah, dan ini pengumuman pemenangnya ya, siap-siap.
Aduh, Juara jangan ketiga, Arya Rahmania. Mantap. Terus 200.000. juara kedua, Anita Syafitri. Wih. 100.000 langkah. Juara 2. Dan terakhir, ya, Mustang. Kakak Mustang. Berapa Tipsnya dia apa total? sih Kakak Mustang tipsnya? Dia punya treadmill di Gua rumah kan. boleh dong minta komen dong dari Di dapur. Arya, dari Anita sama dari Ricky, gimana pengalamannya Ini ikut Anita jalan kaki kali dari Tamrin. ngikutin experience ini gimana? Gue Boleh dong ngikutin sharing? rel kereta, Kun. Sampai di Tanabang ke Bintaro. Narasumber masih di bawah gua narasumber. Ya, boleh dong sharing Anita atau apa Mustang, boleh dong kesan-kesan sama Dari ini. juara 3 dulu si Arya dulu. Juara 3 Gantian. Arya. Oh, gue tuh biasa jalan cuma paling 5.000-an, 6.000-an udah paling membanggakan lah buat gue. Gara-gara ikutan ini gue jadi harus bisa ngalahin Mustang entah gimana caranya, tapi tetap aja kalah. Gue jalan kaki tahu dari kantor sampai GBK, terus naik MRT, jalan kaki lagi sampai rumah. Tetap aja kalah sama Mustang. Ya gitu lah. Lanjutkan teman-teman, aku senang ada kayak beginian walaupun cuma sambal pecel ya. Anita boleh dong minta komennya. Kalau gue sih emang hobi jalan kaki sebenarnya. Heeh. Emang kalau dari Pondok Ranji, terus udah gitu kan turun di Tanah Abang ke kantor langsung suka jalan Juara kaki. 3. Nggak pernah ketemu sih. Ya lu kan pagi, kalau gue kan jamnya siang. Jalan kakinya Dia shift siang-siang. siang. Gue shift siang ya, masih aman. Terus pulang, kalau misalnya pulang itu dari kantor ke MRT jalan kaki. Itu lumayan tuh 2 kiloan ya. MRT HI, habis itu udah kan lumayan tuh keluar lagi jalan kaki gitu aja, pokoknya jalan kaki terus. Nah kalau gerak malam memang iya antar anak, jemput anak ya jalan kaki juga. Keren. Oke. Nita nggak bisa naik motor dan jalan kaki. Motornya ditaruh di itu aja, taruh di stasiun. Net, gimana experience-nya kemarin balap-balapan? Ada rasa kompetitifnya nggak kemarin? Sebenarnya kan sebelum ini dimulai kan juga udah emang rutin jalan kaki ya. Tapi emang sih di angka sama kayak Arya sih paling 6.000, 9.000 gitu, nggak lebih dari sampai 330.000 atau berapa tuh nggak nyampe segitu. 30.000 itu sih karena emang ada waktu lu di beta jalan kaki juga ini. Ada komen dari suami nggak? Komen dari ngapain sih lu? Iya, ada pernah pas lagi bolak-balik ngapain mah? Gawe katanya. Ini lagi jalan kaki dia bilang, terus tadi gawe malam-malam jalan kaki dia bilang gitu. Gawe mana? Iya, digituin kata. Ya biarin lah biar sehat gue gituin aja. Oke. Seru-seruan aja sih. Ya, terakhir Mustang, boleh dong komen Mustang. Masih ada nggak? Masih ada tuh. Siap, ada. Oke. Gimana bro? Bentar. Iya, saya siap dulu ya. Ya. Mustang ini kayaknya nggak bisa potong rambut nih. Ada. Ya, yang pertama ya terima kasih ya pada panitia, sebenarnya ini udah lama sebenarnya pengen olahraga ya tadi, sebenarnya udah banyak teman-teman itu yang praktisi di kesehatan ya harus olahraga dan seterusnya. Ini sebenarnya ini terima kasih pada panitia ya sama penyelenggara. Sebenarnya emang pengen lama itu pengen kardio karena tahu sendiri lah kita kan sudah banyak lemak di mana-mana gitu kan. Jadi kalau mau kita angkat berat dan seterusnya latihan berat gitu itu nggak akan munculin otot banget gitu kan. Jadi alhamdulillah ada challenge ini sebenarnya yang pertama itu. Jadi ikutin kardio ya gitu ya kan, jadi lari-lari lah sedikit, walaupun lari-lari cuma ya paling lari dalam rumah aja gitu, nggak kayak kalian yang misalnya ke Bogor, kota Bogor, keluar dan seterusnya gitu. Paling bentar ya kalau udah tadi sebenarnya nggak baik juga kalau misalnya olahraga malam ya gitu, jadi ya lari dalam rumah aja gitu ya, akhirnya kuat-kuat juga gitu, walaupun awal-awal itu cuma 5.000 hari pertama itu yang tanggal 14 ya sebelum mulai itu cuma 5.000. Oke, pas hari keduanya baru coba, hari ketiganya malah kagak enak gitu kalau nggak lari gitu, kalau cuma jalan doang tuh malah nggak enak gitu. Jadi emang jadi termotivasi, jadi yang tadi mau jadi ketagihan ceritanya Ki. Iya, kira-kira seperti itulah, karena sebelumnya juga tadi yang mau coba angkat berat, walaupun dulu cuma push up ya, plank gitu kan ya, 3 menit tuh biasa gitu kan, biasa begitu kan. Jadi
karena gara lali jadi lari-lari terus gitu kan. Jadi ya Jam 12 malam kalau mul lari. kan masih Lu kalau si mul dagang kan madu kali Ki. Dagang madu ya. kalau mul kan masih konsisten ya, ada mau apa nama bagian atas, upper back dan seterusnya. Jadi saya fokusin di kardionya dulu, larinya dulu. Tapi Terus yang kedua dengar-dengar sebenarnya handstand juga ya, di mix sama handstand ya Ki. Jadi pakai tangan ya, itu yang larinya. Jalan, Ya. jalan. oke. Serem banget sih ya. Pakai tangan. Oke, yang kedua sebenarnya kemarin juga ngelihat motivasi mulai dari teman-teman yang lain, mulai dari Satria juga yang bisa 10.000 pagi-pagi, gila gitu kan. Karena saya pikir juga 10.000 pas saya hitung-hitung, saya 30 menit paling bisa sampai cuma 5.000-an. Nah, berarti kan kalau misalnya 10.000 itu 1 jam kita jalan atau lari lah gitu, atau kita beraktivitas lah. Jadi kadang-kadang mikir, kok mereka bisa gitu. Jadi termotivasi itu juga agak di belakang ya, dari terutama oleh Satria gitu kan, yang cepet banget gitu kan, pagi-pagi udah 10.000, 11.000, 13.000, atau yang kayak pelari-pelari kayak Berli, kayak Anjar, cepet banget itu kan. Nah itu gimana caranya ya gitu kan, walaupun bahasanya Ibad ya tikung-tikungan ya gitu ya, tapi mungkin emang malam aja kayak bisanya ya gitu. Di saat yang lain tidur nyenyak ya kita lanjut kejar terus. Bentar, lu larinya jam berapa jadinya? Paling dong itu ya. Gue penasaran lu lari jam berapa, Mas Teng? Kan gue jam 11 gue masih ngeliat gue 30.000, tiba-tiba lu nyalip gue tuh gimana caranya, lu lari jam berapa? Itu nanya Ibad dulu itu gue. Artinya udah selesai belum nih? Kalau dia belum selesai, gue nggak bisa nih. Dia ada kong kali Orang ajar. Waduh, kacau. Patroli apa? Malam Rumputnya di belakang. Terus Oh udah. no. Udah gitu, akhirnya jalan terus ya, akhirnya bisa aja guys seperti itu. Oke. Terus yang ketiga sebenarnya saya mau bilang bahwa ya sebenarnya ini jalan sehat ini bukan berarti saya lebih sehat daripada teman-teman semua ya, cuma apalagi tadi dari penjelasan Dokter Canang ya olahraga malam-malam itu nggak bagus ya, tapi ya mungkin berkaca bahwa mungkin waktunya ini aja yang ada gitu saat malam, walaupun tadi katanya mungkin apa ya bisa lebih stres dan seterusnya ya, atau tidurnya nggak nyenyak dan seterusnya, tapi memang ada salah satu kelebihan kalau kita berumah tangga ya, setelah itu langsung tidur pasti pulas. Nah, jadi olahraga itu relax gitu. Setelah olahraga terus lakukan itu relax tidur. Istilahnya tidur nyenyak gitulah. Jadi pas bangun paginya udah mulai fresh lagi. Mungkin satu tambahan dari saya aja ya, Geo. Satu kelebihan kalau kita berkeluarga lah, karena seperti itulah. Itu aja kali barangkali ya. Thank you. Ya, Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih. Oke, teman-teman untuk yang 3 pemenang ini, jadi nanti untuk yang untuk yang e-walletnya nanti saya akan bisa japri saya mau lewat OVO atau lewat GoPay, nanti bisa japri langsung ya. Insya Allah akan ditransfer langsung. Oke, dan nanti untuk untuk yang e-money nanti akan koordinasi lebih lanjut sama Fajar. Terus untuk Ricky sebagai pemenang pertama itu kan berhak untuk ada free cut hair ya, potong rambut. Jadi nanti akan dikoordinasi lagi sama Abi nanti lebih lanjut. Nanti akan diinfo lebih lanjut. Oke. Kayaknya rambutnya nggak ada juga tuh. Ya masih ada ya. Mungkin kalau hadiahnya selain rambut gue lebih bersemangat kali ya. Nunggu rambut. Oke, lanjut. Selanjutnya itu kita masuk ke undian. Oke, jadi bentar nih gue siapin sebentar ya. Pasti udah nggak boleh ikut lagi nih undian ini. Udah nggak boleh. Jadi kalau nama 3 pemenang tadi keluar, kita anulir ya. Langsung dihapus. Oke, jadi ini gratis kaos nggak sih? Kita pertama untuk 1 buah paket bumbu pecel sadean sebanyak 500 dengan kuantiti 500 gram. Oke, kita mulai. Ini kalau gue yang dapat berarti di skip juga ya? Ya, skip juga. Lagi. Wah, lu kebanyakan pecel ntar itu kolesterol. Sobirin dapat. Makassar bumbu alhamdulillah ongkirnya ini.
Sobirin di Lagi di Jakarta, Jakarta dia, Sobirin. lagi di Jakarta Oh, dia. lagi di Jakarta, nggak di Makassar. Oke. Lagi di Lanjut, Jakarta. lanjut kita seling sama Alhamdulillah. satu buah jilbab dari Zaskia Zaskia Meka. Meka dari Tasya ya. Kita mulai. Pertama Sobirin tadi ya, Sobirin. Nah, Wayan kayaknya dapat deh, Boleh nih, Wai. Dapat Wai. Wayan boleh Wayan. Gue potong Mustang. rambut aja. Ya, Jumi. Jumi. Belum, udah. Jumi, iya. Sip. Alhamdulillah. Lumayan setengah kilo, Jum. Oke. Selanjutnya balik ke bumbu pecel sadean lagi 500 gram. Siapakah? Ika Rahmayani. Ika. Wah sih. Ke Lombok kan Oke. nih dapat nih. Kirim. Siap. Alhamdulillah. Oke, Kelompok. Terakhir baju tunik dari Zaskia Meka dari Tasya. Satria. Alhamdulillah. Buat jalan pagi boleh, Sat? Buat jalan pagi. Di Kebun Raya Bogor, Sat. Asik. Kebun Raya Bogor. Pagi-pagi Oke. 10.000. Buat 4 pemenang tadi nanti boleh japri ke gue atau ke Dukun ya, nanti buat koordinasi untuk pengirimannya. Oke, siap. Oke, thank you semua. Oke, lanjut lagi sebentar, dikit lagi. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah partisipasi. Ini nanti gue share juga Wah, ini lumayan. slide-nya. Jadi ini 15 besar. adalah daftar nama peserta dan juga langkah dan juga rata-ratanya dengan urutan. Jadi tadi ini udah disebut Ricky nomor 1, Anita, Arya, terus berikutnya ada Kaisar, ada Sobirin, ada Satria, ada gue, ada Eva, ada Ibnu, ada Berli, dan selanjutnya. Itu top 10 nih. Jadi yang masuk top 10. Oke. Wah, kalau Garmin gua bener bisa. Alasan aja lu mulu. Dan juga sumbernya perlu dikoreksi nih. Kita mau ngucapin terima kasih juga buat para sponsor. Jadi ada para donatur e-wallet, kemudian ada Fajar Jongs untuk bikin polisnya, kemudian ada bumbu pecel sadean dari Dukun, ada Ganteng Barbershop dari Abi, dan juga untuk Sobirin untuk Zoom facilities ya. Makasih semua teman-teman untuk dukungan untuk acara ini. Oh iya, terakhir ya. Gue sebelum ini gue juga mau ngingetin, beberapa hari yang lalu Imul itu ada kirim link untuk bikin baju 47 Runner. Jadi ya siapa tahu teman-teman masih berminat untuk pesan juga. Itu kita tunggu sampai hari Minggu ya. Jadi ya buat seru-seruan aja sih. Itu bagus bahannya dan juga cepat nyerap keringat. Ini bahannya dan juga cepat kering. Nanti dikirim lagi linknya sama Imul. Nanti kalau teman-teman berminat ditunggu sampai hari Minggu malam karena kita juga udah mau pesan setelah itu ya. Oke, sampai ketemu di sesi ngobrol santai berikutnya. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Ini seru banget malam ini untuk diskusinya. Mohon jangan leave dulu. Kita mau foto dulu ya Kun ya. Iya, boleh foto bareng. Oke, sip. Minta dari lo Kun ya. Boleh nih, gue screen capture aja. Mustang kalau lari nggak perlu pakai baju dia. Hitung dong. Belum. Ini masih banyak yang belum kita. Buka dong, buka. Ini Satria kurus nih. Sahat, Cumi, Agak mendingan lah sedikit. Agak mendingan. Iki, Doti. Ini masih pada pakai jilbab kali ya? Jadinya enggak. Jadi gue langsung foto aja deh. 1, 2, 3. Bebas. Resmi fotonya. Lagi. Bebas. Bebas tuh gimana? Tangannya nggak bisa ya. Nggak sampai. Tunggu. Tuh. Foto. 2, 3.
Sip. Oke, Jadi kapan thank you teman-teman semua. Terima Kita kasih tutup ya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. Sampai Terima kasih ketemu. semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semua. Ya, Oke, Assalamualaikum. bye-bye, Sehat-sehat semuanya. Julin. Dah. Kabar. Nanti di YouTube ya.